Amandong merupakan sebuah smart locker yang dapat mempermudah mahasiswa dalam melakukan penitipan barang di sekitar area kampus. Target pasar yang tepat untuk Amandong itu terdiri dari beberapa customer, yaitu ada untuk mahasiswa, para dosen, ataupun para staf karyawan lainnya. Ini diperuntukkan untuk mereka dikarenakan mereka suka membawa barang-barang yang banyak, seperti mahasiswa yang membawa buku, tas, dan lain sebagainya. Kami menemukan masalah utama yang dihadapi oleh mahasiswa adalah kurangnya opsi tempat penitipan yang aman untuk barang-barang pribadi mereka. Berdasarkan data yang dikumpulkan dari penelitian akan masalah ini, terungkap bahwa mereka tidak hanya membutuhkan tempat penitipan yang aman, tetapi juga dapat menawarkan fleksibilitas dalam menampung berbagai dimensi dan jenis barang. Selain itu, mahasiswa juga membutuhkan tempat penitipan yang dilengkapi dengan smart lock atau sistem kunci digital yang dapat mereka andalkan untuk menjaga barang-barang pribadi mereka selama mereka terlibat dalam kegiatan akademik. Nah, dari problem yang kami telah teliti, kami juga telah melewati berbagai proses untuk mengidentifikasi kira-kira apa saja masalah-masalah yang terjadi pada mahasiswa yang membawa banyak barang ke kampus. Kami mulai dengan melakukan wawancara kepada sejumlah mahasiswa UMN untuk mendapatkan hasil yang optimal. Kemudian dari wawancara tersebut terbentuklah sebuah empathy map yang kemudian kami kumpulkan berbagai solusi menggunakan strategi ideation 635 untuk mendapatkan solusi yang paling terbaik. Kelompok kami menciptakan sebuah smart locker yang memberikan solusi yang dapat membantu mahasiswa dalam menitipkan barang-barangnya ketika berkegiatan. Beberapa rancangan solusi yang kita gunakan adalah membuat locker pintar dengan akses digital. Mahasiswa dapat membuka dan mengunci locker melalui aplikasi dengan menggunakan kata sandi, sidik jari, ataupun pengenalan wajah. Membuat aplikasi sistem pemesanan dan pembayaran online untuk memudahkan mahasiswa dalam memesan locker di mana saja. Dan itu menyediakan opsi metode pembayaran yang beragam untuk memudahkan mahasiswa dalam membayar biaya sewa. Jadi secara keseluruhan, keamanan, kemudahan, dan fleksibilitas adalah kunci dari solusi ini. Berikut tampilan dari halaman utama pada aplikasi Smart Locker Amandong. Untuk masuk ke dalam aplikasi, pengguna perlu memasukkan username serta password mahasiswa yang sudah terdaftar. Selain itu, pengguna juga bisa masuk ke dalam aplikasi melalui Facebook atau Google. Kemudian, setelah masuk ke dalam aplikasi, halaman kedua terdapat 3 menu utama, yaitu ada pilihan untuk melakukan scan pada barcode yang muncul pada Smart Locker, kemudian ada pilihan untuk melakukan pembayaran, dan yang terakhir, pilihan untuk mengetahui informasi mengenai Smart Locker Amandong. Saat kita memilih menu scan barcode, kita perlu mengarahkan kamera ke arah barcode yang tersedia pada Smart Locker, dan apabila berhasil akan muncul tampilan seperti ini yang menunjukkan lama waktu penggunaan, harga per jam, harga untuk jam berikutnya, total harga, dan metode pembayaran yang bisa dipilih. Saat kita memilih menu untuk melakukan pembayaran yang bergambar dompet, kita bisa memilih metode pembayaran yang kita inginkan. Setelah pembayaran berhasil, akan muncul tampilan seperti ini yang menandakan bahwa pembayaran telah berhasil dan pengguna diarahkan untuk melakukan scan pada barcode yang tersedia di Smart Locker untuk membuka pintu locker yang disewa sebelumnya. Kembali ke halaman utama, saat kita memilih menu informasi, akan muncul tampilan seperti ini yang berisikan informasi singkat mengenai Smart Locker Amandong. Yang pertama kita berbicara tentang partner dari bisnis kami itu ada di universitas, sekolah, kantor, dan juga mall. Terus apa sih aktivitas kami itu adalah pengembangan perangkat kunci, pengelolaan pemeliharaan, dan juga manajemen aplikasi. Terus apa sih value yang kami berikan di bisnis itu ada di biaya murah tentunya, akses 24 jam, dan juga pelayanan pelanggan yang terbaik. Customer relationship kami ada di personal, edukasi pelanggan, dan juga penanganan keluhan. Kami mempunyai 2 channel, yaitu ada di aplikasi dan juga website yang sudah kami miliki. Terus customer segmen kami ada di mahasiswa, dosen, dan juga staf karyawan. Dan juga kami memiliki cost structure di bisnis kami, itu ada di maintenance, call center, biaya operasi harian, dan juga biaya pemasaran. Revenue stream kami ada di biaya penempatan lokasi, biaya iklan dan sponsorship, dan juga biaya integrasi application programming interface. Untuk menentukan harga yang tepat untuk investor, tentunya kita harus mempertimbangkan berbagai faktor, yaitu ada di faktor biaya produksi, potensi pasar, dan juga tingkat pertumbuhan dari bisnis ini tersebut. Dari informasi yang kelompok kami temukan, startup awal di Indonesia sekitar 40 juta rupiah hingga 80 juta rupiah. Nah, selanjutnya kita masuk ke presentasi nilai dan potensi
pertumbuhan dari Amandong tersebut. Pertama ada di nilai tambah Amandong, yaitu keamanan yang oke, kemudian akses yang cepat melalui aplikasi mobile, dan juga transisi cepat menggunakan QR Code untuk efisiensi yang cepat juga. Potensi pasar kami ada di mahasiswa yang membutuhkan penyimpanan aman di kampus. Pertumbuhan bisnis kami ada di model bisnis ini mudah diproses ke kampus-kampus atau mall-mall yang lain. Strategi pemasaran kami itu ada di kerjasama dengan universitas untuk promosi langsung kepada mahasiswa. Terus dari mana sih pendapatan kami? Pendapatan kami ini ada di biaya sewa per loker dan juga loker yang tersedia. Tentunya pengeluaran kami ada di biaya operasional juga, pemeliharaan dan juga pengembangan aplikasi Amandong tersebut. Harga yang kami tetapkan untuk investor adalah sebesar 80 juta rupiah.